Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, kita kembali bertemu di video yang membahas konsep pemrograman. Kali ini topik kita adalah fungsi atau method ya. Ada yang bilang fungsi, tapi kalau di Java biasanya dipanggil method. Ini sebenarnya method itu adalah mirip yang kayak konsep di matematika. Method itu adalah sekumpulan codingan, kode program yang dinamai tertentu, diberi nama, dan bisa dipanggil dari bagian codingan yang lain. Ya, jadi ada sebuah codingan dikasih nama dan dia ini bisa dipanggil. Dipanggil itu artinya kalau dipanggil berarti isinya dijalankan oleh komputer ya. Itu adalah method. Nah, itu sebenarnya kita sudah tanpa Anda sadari sudah banyak bertemu dengan method ini ya. Terutama methodnya apa ya? Yang pertama kita pelajari ya, betul ya, method main. Nah, method main itu dipanggil oleh Java Virtual Machine karena sudah ditetapkan method pertama yang dipanggil itu pasti harus yang bernama main. Oke. Nah, Anda sudah ada banyak lagi sih method yang pernah Anda gunakan. Kira-kira tahu apa? Ya, method untuk mencetak di layar, yaitu sistem titik out titik print ln ya. Nah, kalau dari itu adalah untuk mencetak di layar, atau misalnya apabila Anda ada objek scanner atau meminta masukan dari user, itu bisa titik next int. Itu merupakan method ya. Nah, kalau method ini sebenarnya satu hal yang Anda bisa gunakan untuk mengidentifikasi method atau enggak, itu biasanya kurung kurawal. Karena habis nama method itu biasanya ada kurung kurawal ya. Jadi apa sih method itu, Bu? Ininya yang tepat dijadikan method ya. Biasanya method itu adalah dia mengerjakan satu tugas tertentu. Misalnya mencetak teks di layar, mencari nilai maksimum, dan lain-lain ya. Dan tugas ini satu tugas yang sering dilakukan, jadi akan ada bagian program lain yang akan memanggil method ini gitu ya. Kalau nggak akan dipakai ya nggak usah dijadikan method ya. Oke, nah untuk method sendiri itu kegunaannya apa sih? Yang pertama adalah kalau Anda bisa memanggil method, itu Anda tidak perlu menulis ulang kodenya. Jadi saya tidak perlu menulis ulang bagaimana sih cara mencetak teks di layar. Saya cukup memanggil sistem titik out titik print ln ya. Kemudian ini memudahkan kode Anda menjadi dipakai kembali atau modular ya. Nah, kalau di samping ini kan ada gambar vacuum cleaner ya, di mana ada macam-macam modulnya ya. Ada yang penyedotnya, ada selangnya. Jadi intinya kalau Anda punya vacuum cleaner yang agak sedikit berbeda, Anda tetap bisa ganti penyedotnya, mungkin bukan yang petak, tapi mungkin yang bundar dan lain-lain ya. Sama, analoginya sama seperti program Anda. Jadi Anda apabila nanti di program satu lagi Anda butuh untuk mencari nilai maksimum, Anda bisa memanggil fungsi nilai maksimum yang sudah Anda buat sebelumnya. Dan ini sebenarnya juga memudahkan orang lain untuk membaca dan mengerti program Anda, karena biasanya metode itu isinya adalah pengerjaan satu tugas tertentu gitu ya. Jadi codingan Anda itu lebih bersih karena sudah dibagi-bagilah tugasnya ke metode-metode ini ya, lebih mudah dimengerti. Oke, nah jadi kedepannya kalau Anda tahu ada suatu bagian di program Anda yang bisa dipecah dari metode utama dan sering dipakai gitu ya, Anda bisa buatkan fungsinya atau metodenya.
Nah, untuk membuat method itu kita ada pendefinisian method dan kemudian penggunaannya. Penggunaannya artinya memanggil method itu seperti apa ya. Kalau untuk pendefinisian sendiri, itu Anda lihat bisa di samping. Yang pertama adalah modifier. Modifier ini macam-macam modifier. Nanti akan diberikan link di deskripsi itu. Definisi modifier di Java itu apa? Nah, yang sering dipakai itu adalah access modifier. Siapa yang bisa akses fungsi ini ya? Nah, ini sebenarnya lebih mudah Anda pahami di kelas selanjutnya. Tapi untuk sekarang, publik itu adalah semua orang bisa mengakses fungsi ini. Jadi untuk sekarang kita pakai public saja dulu semua. Nah, itu tentu saja berbeda dengan private dan protected. Kalau private itu ya di kelas itu sendiri, fungsi itu hanya bisa dipanggil ya. Oke, nah kemudian ada modifier yang penting yang perlu Anda pahami, yaitu adalah instance modifier. Nah, kalau Anda lihat itu kalau misalnya kayak main itu ya, itu ada static ya. Static adalah instance modifier. Nah, sama seperti tadi, semua ini akan lebih Anda pahami ketika Anda mengambil pemrograman berorientasi objek. Tapi untuk sekarang yang cukup Anda ketahui adalah static itu artinya Anda bisa memanggil fungsi ini tanpa membuat objeknya dulu, gitu ya. Karena kita belum ada membuat objek, maka kita ekspektasi saya sih Anda mungkin fungsi-fungsi atau metode-metode yang Anda buat itu akan menjadi static ya. Jadi di sini menjadi mungkin public static. Okay. Nah, kemudian setelah itu adalah kembalian. Kembalian ini adalah apa kembalian dari fungsi Anda ini. Tentu saja adalah tipe-tipe variabel, boleh tipe yang built-in ya, integer, double, string, karakter, dan bool. Atau misalnya kalau Anda tidak ada kembalian, maka Anda akan membuat namanya void. Okay. Kemudian baru nama variabel, fungsi. Nama fungsi ini terserah Anda, tapi harus deskriptif ya. Dari segi konsensusnya, biasanya nama fungsi itu kata kerja. Misalnya cek bilangan kelipatan 3 gitu, atau cek genap, atau cari maksimum ya. Nah, mungkin Anda juga harus dipikirkan Anda mau nulis coding pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Mungkin bagusnya kalau bahasa Inggris, nanti kan namanya pekerjaan programmer tidak hanya di Indonesia kan, Anda misalnya di luar negeri, Anda sudah terbiasa membuat coding bahasa Inggris, ataupun nanti misalnya coding Anda dibaca teman Anda yang bukan orang Indonesia, dia bisa paham karena nama variabel itu bahasa Inggris ya. Kemudian ada kurung, tanda kurung ya. Yang di dalam tanda kurung ini adalah input yang variabel yang fungsi Anda butuhkan. Anda bisa kosongkan ini atau Anda bisa tambahkan sebanyak Anda mau ya. Nah, biasanya itu setiap input itu Anda harus definisikan tipe variabelnya apa. Misalnya integer, double, atau yang lain, terus nama variabelnya yang akan dipanggil gitu ya, ketika di dalam isi method ini ya. Jadi cukup gampang, tipe dan nama variabel. Nah, itu adalah definisinya. Nah, apa isi metodenya itu adalah Anda masukkan di dalam kurung kurawal di bawah si definisi fungsi ya, atau definisi method ini. Nah, bagaimana Anda akan memakainya? Yaitu Anda akan memanggil fungsi ini. Itu cukup Anda panggil dengan namanya. Tapi kalau dia ada minta masukan, input, maka Anda harus memberikan inputnya. Misalnya parameter 1 itu adalah mintanya integer. Maka Anda masukkan integer yang ini ya. Jadi parameter itu tipe variabelnya harus sesuai dan urutannya pun harus sesuai. Oke.
Coba kita lihat bagaimana sih cara memakai method ini ya. Nah, contohnya ini yang codingan kita kemarin, yaitu kita mengecek apakah sebuah bilangan itu kelipatan 3 atau tidak. Tentu saja berarti inputnya atau parameternya pasti integer ya. Kita kayaknya cuma butuh satu kan ya, itu bilangan yang mau dicek. Dan di sini saya namakan integer input, itu yang di dalam kurung ya. Nah, untuk nama methodnya sendiri, saya buat nama kata kerja itu cek kelipatan 3. Modifiernya, saya ingin semua orang bisa akses, maka public. Nah, karena ini kita belum ada pemrograman orientasi objek, maka saya buat modifier berikutnya adalah static. Karena semuanya akan saya tampilkan cetak di layar saja, maka saya tidak perlu membutuhkan nilai kembalian dari fungsi ini, maka saya buat menjadi void. Nah, di dalam itu saya tinggal cek implementasikan logika untuk mengecek kelipatan 3, bilangan 3. Ya, cukup ya, input modulus 3 sama dengan 0. Kalau betul, maka itu kelipatan 3. Apabila salah atau else, itu bukan kelipatan 3. Nah, ketika saya menggunakannya, saya cukup panggil namanya, cek kelipatan 3, kemudian saya harus masukkan sebuah integer dalam parenthesis ini, misalnya 10, 9. Apabila Anda ada variabel, misalnya in Y gitu, Anda bisa juga masukinnya tuh cek kelipatan 3 Y. Ya. Oke, sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan latihan ya. Selamat belajar.